Choi bukan disambut dengan hangat, melainkan dia dihantam oleh pipa hingga tak berdaya, lalu diperkosa secara brutal oleh Park dan 11 temannya. Halo guys, welcome back. Terima kasih banyak sudah klik video ini. Seperti biasa, di video kali ini gue akan membawakan satu kasus yang sangat amat tragis. Seorang gadis cantik yang diperkosa 41 pria. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, pastikan dulu kalau kalian sudah subscribe channel ini. Siapkan tisu sebelum kalian mendengar cerita yang akan gue bahas kali ini. Miriam Gang Rape, kisah tragis seorang gadis yang jadi korban kebrutalan 41 pria. Kasus Miriam menyimpan kisah kelam yang mengundang rasa penasaran sekaligus mengerikan. Di sebuah kota di Korea Selatan pada tahun 2004, seorang siswi berusia 14 tahun menjadi korban pemerkosaan berulang kali oleh 41 remaja laki-laki selama 11 bulan tanpa henti. Dan yang lebih mencengangkannya lagi, polisi terlihat tidak berdaya. Orang-orang bahkan curiga mereka tidak peduli, sementara korban justru disoraki karena meminta keadilan. Kasus ini meledak di mata publik guys, bukan hanya karena kebrutalannya, tapi juga karena sikap pihak kepolisian yang misterius dan kontroversial terhadap korban. Tepatnya pada tahun 2003, seorang gadis berusia 14 tahun bernama Choi yang hidup dalam bayang-bayangan keluarga broken home bertemu secara online dengan laki-laki bernama Park. Pemuda berumur 17 tahun ini membuat hidupnya sangat amat tersiksa. Choi yang dibesarkan oleh ayahnya yang seorang pemabuk, Park adalah sosok laki-laki polos yang tidak pernah terfikirkan bahwa dia laki-laki bahaya yang mengintai Choi di balik layar komputer. Setelah berbulan-bulan berbincang lewat online, Park mengajak Choi bertemu langsung pada bulan Januari tahun 2004. Pertemuannya yang ternyata adalah jebakan yang sangat amat mengerikan. Di lokasi yang disepakati itulah mereka bertemu. Choi bukan disambut dengan hangat, melainkan dia dihantam oleh pipa hingga tak berdaya, lalu diperkosa secara brutal oleh Park dan 11 temannya. Kebiadaban itu tidak berhenti di situ guys. Mereka merekam aksi sadis itu, menyimpan bukti mengerikan sebagai senjata untuk membungkam Choi. Rekaman itu akan menjadi alat pemerasan kepada Choi dan memaksa Choi tunduk pada hasrat bejat mereka berulang kali di hotel, lapangan tenis, dan tempat-tempat lain yang tidak terbayangkan. Bahkan, dalam kegelapan hidupnya, Choi diperintahkan mencari mangsa baru. Dengan hati penuh ketakutan, dia terpaksa harus membawa adiknya yang baru berusia 12 tahun dan saudaranya yang berusia 15 tahun ke dalam lingkaran neraka itu. Total ada 41 predator terlibat dalam kekejaman yang menimpa Choi dan keluarganya, menyisakan luka yang sangat amat dalam selama 11 bulan penuh. Kisah sadis ini sangat menakutkan. Pada tanggal 12 Februari, mereka, Choi dan yang lainnya, berangkat mendaki gunung terkenal yang sangat ganas. Namun tidak pernah kembali seperti yang direncanakan. Awalnya, keluarga mereka itu tidak ada yang panik guys, tidak ada yang curiga. Mereka mengira medan sulit itu hanya menunda kepulangan anak-anak mereka. Tapi ketika tanggal 20 Februari tiba dan kabar masih belum ada, kecemasan mulai terjadi. Tim pencarian akhirnya dilakukan keesokan harinya, meninggalkan pertanyaan-pertanyaan yang sangat amat mengerikan. Apa yang sebenarnya terjadi di atas gunung itu? Choi tidak dapat bercerita ke siapapun karena memang dia tidak pernah memiliki orang yang dekat untuk mendengarkan ceritanya. Ayahnya seorang pemabuk dan sering melakukan kekerasan terhadap dia dan adiknya. Akhirnya Choi memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan menelan 20 butir obat tidur. Namun Choi berhasil diselamatkan karena penanganannya yang sangat amat cepat. Bibi dari Choi merasa ada yang aneh dari Choi dan dia memaksa untuk Choi bercerita tentang apa yang sebenarnya terjadi. Perlahan-lahan Choi mulai terbuka dan dia menceritakan semuanya. Setelah bibinya mengetahui apa yang terjadi dengan Choi, dia langsung menghubungi ibu dari Choi dan segera melaporkannya kepada pihak kepolisian. Mereka melaporkannya pada tanggal 24 November tahun 2004. Tapi kalian mau tahu apa yang didapat dari melaporkannya kepada polisi? Polisi awalnya bergerak sigap meringkus 41 tersangka untuk diinterogasi lebih lanjut. Keluarga Choi memohon agar identitas korban disembunyikan selama proses hukum ini berjalan. Namun nasib berkata lain. Identitas Choi justru terkuak ke publik. Akibatnya, 14 orang tua tersangka nekat mendatangi rumah Choi. Mereka membawa uang perdamaian sebesar 50 juta won sebagai upaya meredam kasus brutal itu.
Lalu bagaimana nasib tersangka lainnya? 3 orang dilepas begitu saja tanpa hukuman apapun. 20 orang diadili tetapi tetap dibebaskan hakim karena bukti dianggap tidak cukup. Dan hanya 7 orang yang dinyatakan bersalah serta dijebloskan ke dalam penjara. Tragisnya, rumor mengatakan bahwa mereka yang lolos bebas tidak pernah tercatat sebagai seorang kriminal sampai saat ini. Seolah-olah kehidupan normal adalah hadiah yang pantas mereka terima. Salah satu orang tua korban pernah melontarkan peringatan penuh dengan dendam. Salah satu orang tua mereka itu mengatakan, "Hati-hati mulai sekarang kalau melapor ke pihak kepolisian soal anak-anak kami." Orang tua tersangka itu mengucapkan kalimat itu di dalam wawancara televisi. Bahkan orang tua dari tersangka tanpa ada rasa malu berkata, "Mengapa kami harus kasihan pada keluarga korban? Coba pikirkan penderitaan kami. Siapa yang bisa menahan godaan saat gadis-gadis itu menggoda anak laki-laki kami? Seharusnya mereka mengajari putri-putri mereka cara bersikap agar tak jatuh dalam situasi seperti ini." Hujatan pedas itu meninggalkan bekas luka yang sangat dalam kepada korban. Kabarnya, salah satu korban seorang gadis memilih meninggalkan sekolahnya, tenggelam dalam trauma yang tidak ada ujungnya. Keluarga korban melakukan segala upaya untuk mendapatkan keadilan terhadap Choi dengan cara berbicara kepada polisi wanita dengan harapan agar dapat mengerti yang dirasakan oleh korban. Tapi ternyata yang dia dapat hanyalah sia-sia. Keluarga Choi ini sengaja meminta bantuan kepada polisi wanita agar mengerti sesama wanita. Tetapi polisi wanita malah mengatakan kata-kata yang tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh keluarga Choi. Mereka tidak mendapatkan jawaban yang menenangkan hati, melainkan mereka mendapatkan kata-kata yang sangat amat menyakitkan. Polisi wanita mengatakan untuk melaporkannya ke pihak polisi laki-laki. Kalian harus memiliki bukti yang kuat. Kasus ini tentu semakin panas karena belum mendapatkan titik terang. Dan kalian tahu, keluar dari mulut salah satu polisi yang semakin membuat korban tambah terpukul. Polisi itu mengatakan, "Apakah kau mencoba merayu mereka? Kau telah merusak reputasi Miryang, para pemuda yang akan memimpin kota di masa depan. Kini semuanya ditangkap karena dirimu. Apa yang akan kau lakukan? Aku takut putriku akan menjadi seperti dirimu." Anjir, polisi apa begitu? Orang minta keadilan, dia minta keadilan loh Pak, dia minta keadilan Pak. Tidak berhenti sampai di situ aja guys. Korban dipertemukan langsung dengan tersangka face to face. Dan polisi bertanya satu-satu kepada mereka, apakah dia memasukkannya atau tidak. Pertanyaan yang tidak biasa ini membuat korban harus menjalani terapi psikologi karena pertanyaan yang dia dapat semakin parah. Akhirnya pada tahun 2007, pengadilan di Korea Selatan memutuskan bahwa petugas polisi Miryang bersalah karena dianggap lalai melindungi korban. Petugas polisi Miryang juga harus membayar ganti rugi sebesar 50 juta won kepada 2 korban dan keluarga mereka. Namun pada bulan Juni tahun 2008, keputusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung Korea Selatan dengan menetapkan kompensasi sebesar 70 juta won. Kasus Choi yang sebesar itu akhirnya berhenti begitu saja dengan diberikannya uang sebesar 70 juta won lebih. Pasti kalian bertanya-tanya, terus gimana nasib para tersangkanya? Jaksa akhirnya mengirim semua tersangka ke pengadilan anak. Beberapa orang resmi dituduh melakukan penyerangan seksual secara berkelompok dan mereka dipenjara selama 4 tahun. Anjir, cuma 4 tahun. Beberapa orang yang mengatakan keputusan jaksa ini dipengaruhi oleh salah satu ayah korban yang sudah menerima uang dari para orang tua tersangka. Ayah korban pun akhirnya meminta kepada hakim untuk diberi keringanan terhadap tersangka-tersangka itu. Wow, gila. Pada tahun 2012, Hwang Seon-min, teman dari salah satu tersangka kasus Miryang geng rap, menjadi polisi wanita. Dia komen di salah satu postingan dengan memberikan komen negatif kepada korban pelecehan yang dilakukan temannya. Lagi-lagi, hal ini membuat warga Korea Selatan kembali geram karena Hwang bukannya dipecat tapi malah naik pangkat. Hwang akhirnya merilis permintaan maaf lewat surat dan menyatakan dirinya sudah tidak berhubungan dengan para tersangka dan meninggalkan masa lalunya.
Bahkan kisahnya sampai diangkat menjadi film guys, karena sadisnya sampai diangkat menjadi film. Kisah Miryang geng rap ini juga pernah diangkat dalam film Hang Bong-ju pada tahun 2013. Film ini berkisah tentang gadis remaja yang ditemani oleh gurunya untuk mencari sekolah baru. Gong-ju merupakan korban pelecehan seksual. Dia berusaha sebaik mungkin untuk beradaptasi dengan teman-teman barunya. Tapi sayangnya Gong-ju malah dikejar-kejar para orang tua dari pelaku yang menuntut agar anaknya dibebaskan. Hal ini disebabkan orang tua pelaku sudah memberikan sejumlah uang kepada ayah Gong-ju. Oke guys, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka video gue, boleh bantu share ke teman-teman kalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan tombol loncengnya. Jadi setiap kali gue masukin video, kalian selalu dapat notifikasinya. Thank you for watching. See you next video. Bye bye.